Ya, shalom. Selamat sore saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berada dalam rumah Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara menyanyi, memuji Tuhan sungguh-sungguh, pasti Tuhan melawat dan memberkati setiap kita. Dan saatnya kita buka hati kita untuk dengar firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada sore hari ini masih dalam tema besar relationship matter, tentang hubungan, karena ini tema yang penting. Dan sore ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Choosing a Community. Choosing a Community atau memilih sebuah komunitas. Saudara tidak bisa menghindar bahwa saudara pasti hidup dalam sebuah komunitas. Tidak mungkin saudara hidup seorang diri. Tetapi pertanyaannya adalah apakah saudara sudah memilih komunitas saudara dengan benar? Nah, sore ini kita akan belajar bersama-sama dari Lot. Dari kehidupan Lot bagaimana dia memilih komunitasnya. Dan kita bisa tahu bahwa ternyata kalau kita memilih komunitas yang salah, itu bisa menghancurkan hidup kita. Menghancurkan bisnis kita, menghancurkan keluarga kita. Tetapi kalau kita bisa memilih komunitas yang benar, maka hidup saudara akan meningkat. Keluarga saudara akan lebih bahagia dan bisnis saudara akan lebih diberkati Tuhan. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh belajar bagaimana kita bisa memilih komunitas dengan benar. Mari kita lihat bersama-sama dalam Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai dengan yang ke-13. Kejadian 13 ayat 8 sampai dengan yang ke-13. Saya ingin kita membaca bersama-sama ya dengan suara yang keras. Sebab saya melihat banyak yang masih baju merah ini. Masih dalam suasana Imlek, tahun baru. Ya, jadi pastinya semangat karena banyak yang dapat angpau kan. Makan enak dan kita mau hari ini dengar firman Tuhan dengan baik. Semua siap ya membaca firman Tuhan bersama saya? Siap ya? 1, 2, 3. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ya, berhenti sampai di sini. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Lot itu tinggal bersama Abram. Saya tidak perlu cerita terlalu mundur, nanti terlalu lama. Tapi intinya bahwa Lot itu ikut pamannya yang bernama Abram. Dan saudara tahu bahwa Abram atau Abraham adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Seringkali Abraham disebut sebagai konglomerat pertama di dunia. Saking kayanya. Dan rupanya saudaraku, ini pelajaran buat kita juga. Kalau seseorang ikut dekat dengan orang yang diberkati Tuhan, itu bisa kecipratan berkat. Karena Abraham diberkati Tuhan, Abraham diurapi Tuhan, maka Lot yang ikut dan bersama-sama dengan Abraham, Lot juga diberkati Tuhan. Makanya kalau saudara punya teman lagi diberkati, itu jangan iri. Lalu diajak berantem. Lebih baik orang yang diberkati Tuhan itu kita jadikan teman. Kalau bisa dekat, bisa kecipratan berkat saudara. Yang setuju katakan amin. Tetapi kemudian timbul masalah. Nah ini yang kita baca. Karena Abraham tambah kaya,
Lot juga tambah kaya. Zaman dulu itu orang kaya kan dari ternaknya. Ini tambah banyak. Akhirnya Alkitab tadi bilang, gembalanya Abraham dan gembalanya Lot itu sering berantem. Apa yang mereka bikin berantem? Mereka rebutan rumput. Mereka rebutan air karena ternaknya banyak yang harus diberi makan. Setiap hari berantem, lama-lama bosnya denger. Lalu Abraham panggil Lot, Lot dan ponakannya. Lot, kita ini kerabat, saudara, keluarga. Nggak bagus berantem terus. Kita akan dengar gembala kamu sama gembala saya berantem terus. Negeri ini terbuka dan besar. Kita pilih saja. Kamu saya kasih kesempatan milih. Kalau kamu ke kanan, Abraham bilang aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Wow, waktu saya baca ini Abraham luar biasa saudara. Sebab mestinya yang lebih pantas untuk milih lebih dulu itu siapa? Abraham. Yang pertama secara urutan dia tuh paman yang dituakan, betul ya? Lot cuma ponakan. Yang kedua yang nebeng siapa? Lot. Lot yang ikut pamannya. Mestinya Abraham yang pilih dulu. Tapi Abraham ini ngalah saudara. Makanya kita jadi anak Tuhan kalau ada keributan dalam keluarga, jangan berantem. Saya dengar banyak orang soal warisan berantem, masuk pengadilan. Soal bisnis sekeluarga ribut. Saya minta jemaat NDC jangan ribut soal bisnis sama keluarga. Dan kalau ada perselisihan lebih baik ambil jurusnya Abraham, kita ngalah. Orang ngalah pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan Lot, saudaraku, begitu dengar suruh milih, apa yang dilakukan Lot? Kapan lagi? Dia nggak pakai sungkan. Paman dulu deh, saya kan ponakan. Enggak saudaraku, paman dulu deh, saya kan yang nebeng. Dia dapat kesempatan langsung ambil saudaraku. Nah dia pilih tempat baru, tempat bisnis baru, tempat tinggal baru. Ini saya sebut milik komunitas. Nah dari kisah tadi ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Mari kita belajar ya. Yang pertama, saudara sama Lot itu gak ada beda jauh. Ya, jadi yang pertama kita juga Lot cenderung memilih teman atau komunitas yang kelihatan menyenangkan atau menguntungkan. Jadi saudaraku kalau saudara baca tadi, memang yang jadi dasar pemilihan lokasi tempat bisnis barunya Lot itu adalah ketika Lot memandang tempat itu bagus. Coba supaya lebih jelas ayat 10 sampai 13 saya baca sekali lagi buat saudara ya. Kejadian 13 ayat 10 sampai 13. Dikatakan begini, lalu Lot melayangkan pandangnya. Nah dia memandang. Dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. 11. Sebab itu Lot memilih baginya berdasarkan penglihatannya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Dia nggak tinggal di Sodom, dia tinggal di dekat Sodom. 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ya, berhenti sampai di sini. Jelas ya? Jadi alasan Lot memilih lembah Yordan itu apa? Dia melihat lembah itu subur. Lembah itu hijau. Rumputnya banyak. Pasti bisnisku maju. Pasti peternakanku lebih maju. Aku akan lebih kaya. Airnya banyak. Dan saudara kalau beternak di lembah itu paling enak. Beternak di lembah itu pertama air di situ subur, gampang mengawasi kalau di lembah. Jadi ini yang jadi dasar pertimbangan. Nah, ada banyak orang Kristen mirip Lot. Saudara kadang-kadang memilih teman bisnis itu yang menguntungkan, yang secara kasat mata, wah saya mau kumpul sama itu tuh, grup bisnismen itu yang katanya deket sama pejabat, yang katanya deket sama menteri,
yang katanya dekat sama presiden. Pokoknya kalau saya kumpul sama pejabat-pejabat atau bisnismen seperti itu, saya akan tambah kaya. Betul saudara? Itu pertimbangannya. Itu pertimbangan Lot dan pertimbangan banyak kita dalam memilih komunitas. Kalau ibu-ibu, milih komunitasnya gimana? Banyak kumpulan ibu-ibu di Jakarta banyak. Kumpulan arisan banyak. Tapi kita pasti pilih yang menurut pandangan mata kita keren, betul nggak? Yang ibu-ibunya rambutnya tinggi, yang tiap hari ke salon. Nggak mungkin saudara pilih yang rambutnya kempes-kempes, kayak orang sakit tipes. Ya, pilih ibu-ibu yang keren-keren, ya, yang tiap bulan ganti tas bermerek. Dan kalau bawa tas tangannya begini. Ya kan? Ini pasti tas apa? Hermes, Prada, Louis Vuitton. Kalau tas Mangga 2 pasti gini bawanya. Jadi banyak ibu-ibu kalau pilih komunitas, tempat arisan, cari dong yang keren-keren, yang rambutnya tinggi, yang tasnya bermerek. Dan itu sudah dilakukan oleh Lot. Memilih komunitas, tempat tinggal, pergaulan, pertemanan, lingkungan, persahabatan yang menguntungkan dia secara bisnis. Tetapi hari ini kita mau lanjut kepada pelajaran yang kedua. Bahwa di dalam kita memilih komunitas, lingkungan, teman-teman, sahabat, pergaulan kita, itu harus hati-hati. Mengapa? Yang kedua yang kita pelajari. Komunitas yang kita pilih sangat mempengaruhi hidup kita. Komunitas yang kita pilih, tempat kita hidup, bergaul, berbisnis, teman-teman yang kita pilih sangat mempengaruhi hidup kita. Lot sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang baru. Nanti kita belajar lebih jauh bahwa jelas Lot terpengaruh. Dan memang lingkungan pasti mempengaruhi, komunitas kita mempengaruhi kita. Satu kali ada seorang petani lagi jalan saudara, pulang. Tiba-tiba dia melihat kok ada telur. Di semak-semak itu ada telur. Lalu dia deketi, lalu dia ambil cuma sebutir. Tapi telurnya ternyata rada gede. Beda sama telur ayam. Tapi ya udah dia bawa pulang. Ternyata sampai di rumahnya petani ini memang punya peternakan ayam. Jadi banyak telur-telur memang dierami oleh induk ayam. Lalu telur yang dia nemu yang rada besar dia taruh juga di situ dan dierami oleh induk ayam. Singkat cerita akhirnya telur itu semua apa? Menetas. Semua menetas tetapi telur yang gede tadi itu bukan telur ayam. Itu telur burung, katakanlah seperti burung Raja Wali. Begitu menetas aja, bodinya memang lebih gede, lebih kuat. Tapi si anak Raja Wali ini tidak menyadari bahwa dia adalah apa? Raja Wali, dia berpikir dia apa? Ayam. Kenapa? Karena dia kumpul, lingkungannya semua adalah ayam. Jadi dia mulai jalan kayak ayam. Dia cari makan mengais-ngais seperti ayam. Si anak Raja Wali tidak pernah sadar dan tidak pernah tahu bahwa dia punya potensi yang besar untuk bisa terbang. Dia punya potensi yang sangat besar untuk hidupnya jauh lebih hebat, lebih tinggi daripada ayam. Faktor apa? Komunitas. Saya tidak setuju kalau ada pendeta atau ahli siapalah atau seminar yang bilang, apalagi seminar Kristen ya, supaya kelihatan kita ini baik, rendah hati. Kita ini kalau berteman jangan pilih-pilih. Saya jawab itu salah. Kalau saudara asal berteman, asal ketemu gitu, ya nggak perlu pilih-pilih. Tapi komunitas di mana saudara bergaul setiap hari ketemu, setiap hari jadi teman dekat. Komunitas ini Anda harus pilih. Sebab kalau komunitasmu ayam, engkau jadi ayam.
Kalau saudara ketemu dengan komunitas orang yang semuanya negative thinking, lihat apapun negative thinking. Saya mau beritahu, saudara tidak pernah mencapai kepada potensi maksimal saudara. Karena saudara berpikir seperti mereka berpikir, ngomong seperti mereka ngomong, lingkungan saudara. Orang-orang model begitu selalu bilang, kita ini siapa? Keluarga kita orang biasa. Lingkungan kita juga orang biasa-biasa saja. Akhirnya kita akan terpengaruh dan kita tidak pernah sadar bahwa sebenarnya Tuhan rindu memakai hidup kita. Tuhan rindu saudara pada posisi potensi maksimal saudara. Coba saudara bergaul dengan orang yang berpikir besar. Percaya kuasa Tuhan. Punya iman besar. Yakin akan melakukan hal besar. Pasti beda ujungnya. Amin saudara. Kita akan melihat segala sesuatu positif. Kita yakin bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Yang akan merubah sejarah keluarga besar kita. Kita yakin kita bisa jadi bisnismen yang hebat. Kita bisa jadi eksekutif top Indonesia. Kita bisa jadi CEO dari perusahaan besar. Kita bisa menjadi orang yang luar biasa. Tapi kenapa kita begitu-begitu saja? Karena faktor komunitas. Raja Wali itu gak pernah tahu dia bisa terbang. Karena dia kumpul sama ayam. Komunitas sangat berpengaruh dalam hidup saudara. Jangan sampai salah pilih saudara. Yang ketiga. Yang kita bisa belajar pada sore ini adalah bahwa di dalam komunitas itu kan ada pengaruh. Pengaruh buruk, pengaruh baik. Nah yang kita perlu tahu adalah bahwa pengaruh buruk itu lebih kuat daripada pengaruh baik. Kita jangan bicara yang lain dulu. Tapi secara umum pengaruh buruk itu lebih kuat. Dalam Kejadian 14 ayat 11 sampai 12 saudara lihat. Pengaruh buruk lebih kuat dalam hidupnya si Lot. Saya baca ya. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Nah, saya bilang tadi kan, pilih komunitas menentukan. Akhirnya apa? Dia pikir tambah kaya. Apakah Lot tambah kaya? Tidak, tambah melarat. Waktu dia keluar dari Sodom habis-habisan. Kenapa kok gak tambah kaya? Katanya tadi ada kemungkinan dia tambah kaya. Salah komunitas dia. Melarat akhirnya. Oke, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di mana? Di Sodom. Tadinya Lot diam di mana? Di luar Sodom. Di dekat Sodom. Tapi tiap hari dia ngeliat lingkungannya, komunitasnya. Dia ngeliat orang Sodom itu hidupnya kacau balau, pesta pora, bikin apa saja boleh. Itu terpengaruh. Enak ya orang dunia, boleh buat apa saja, dosa apa saja. Toh bisnisnya tetap maju, dia tambah kaya. Jujur, siapa di sini yang pernah iri sama orang yang berbuat dosa? Angkat tangan. Ada? Seandainya ada, saya rasa banyak ya. Hampir semua mungkin pernah. Cuma saya yakin memang gak ada yang angkat tangan. Saya pernah gak? Pada satu masa saya pernah. Saya lihat Tuhan, itu orang kawin mulu. Tambah kaya. Kita taat Tuhan tapi begini-begini aja. Ada perasaan seperti itu. Nah Lot juga berpikir kan lingkungannya seperti itu. Lama-lama dia bilang apa? Ngapain gua di luar Sodom? Lebih baik saya cari apartemen dong, pindah ke dalam. Kalau zaman sekarang kan gitu. Masuk kota cari tempat baru. Masuk, kenapa? Itulah saya sebut pengaruh jahat. Ya, pengaruh buruk lebih kuat daripada pengaruh baik. Saudara mungkin bertanya pada saya, ini di luar kuasa Roh Kudus ya. Pak, mengapa pengaruh buruk lebih kuat daripada pengaruh baik? Jawabannya adalah sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tadinya posisimu netral. Tapi sejak saudara
Jadi turunannya Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa, posisi kita tidak lagi netral. Kalau ini baik, sana buruk, ini hidup benar, ini hidup berdosa, posisi kita bukan di sini, tapi udah di sini. Lebih cenderung kepada berbuat jahat, berbuat buruk dan berbuat dosa. Itu yang disebut dengan sinful nature. Sinful nature adalah bakat bawaan. Orang itu punya bawaan lebih gampang berbuat dosa. Tidak lagi netral tapi cenderung kepada hal-hal yang buruk. Makanya kalau saudara punya anak, bayi atau umur 1-2 tahun, saudara gak usah terlalu khawatir anakmu itu kurang lihai dalam hal berbuat dosa. Kalau mau dikhawatirkan ya. Anak kecil itu gak perlu diajarin bohong. Umur 5 tahun dia udah pandai bohong. Umur 8 tahun dia lebih pintar lagi bohong. Umur 10 tahun kalau bisa dikasih gelar, gelarnya Master of Bohong. Dia jadi master berbohong. Sampai kadang-kadang kalau dia dituduh melakukan sesuatu. Ini jemaat pernah bilang, aduh Pak tampangnya tuh innocent. Tampangnya itu, bukan aku Mami. Bukan aku yang ngambil. Wah tampangnya tuh mantep ngelawannya saudaraku. Ujung-ujungnya ngaku, iya Mami aku yang ngambil. Tapi selalu melalui proses panjang. Kenapa? Dia master. Kenapa Anda gak perlu diajarin berbohong? Dia pandai berbohong. Gak diajarin ngomong jorok, dia pintar ngomong jorok. Gak diajarin berantem, dia pintar berantem. Karena sinful nature tadi. Satu kali ada 2 orang bersahabat, si A dan si B, katakan begitulah namanya. Siapa dia? Jemaat NDC Central Park jam 5 sore kalau kebaktian. Supaya lebih connect. Tetapi yang A belum sungguh-sungguh bertobat. Yang B sungguh-sungguh bertobat. Dua-duanya punya hobi yang sama, pelihara burung. Dan kebetulan dua-duanya piara burung beo. Si A karena belum sungguh-sungguh bertobat, tiap pagi kalau dia marah sama pembantu, dia maki pembantu, goblok kamu. Maka burung beo kan suka ngikut. Dia ngomong, goblok kamu. Gitu. Sopirnya salah, bego kamu. Burung beo ngikut, bego kamu. Nah satu hari si A ini pergi ke rumah si B. Nah si B kan punya burung beo juga. Tapi si B sudah bertobat, jadi dia gak pernah seperti itu ngomongnya, tapi ngomongnya memuji Tuhan. Tiap pagi dia bangun, dia bilang haleluya. Burung beonya ngikut, haleluya gitu ya. Dia bilang puji Tuhan, burung beo bilang puji Tuhan gitu. Dia bilang Tuhan Yesus baik, burung beo bilang Tuhan Yesus baik. Nah ini si A masuk ke rumahnya si B, udah teman dekat langsung masuk. Begitu masuk disambut sama burung beo, haleluya, kaget dia. Wih, burung beonya kok beda sama burung beo saya. Dia mendekat lagi, puji Tuhan, wah tambah kaget. Dia mau lihat lebih lagi, burung beonya bilang apa? Tuhan Yesus baik, waduh tambah kaget ya. Langsung begitu ketemu si B, dia bilang, B, boleh nggak burung beo lu, gua pinjam sebulan aja. Untuk apa? Gua lihat burung beo lu tuh hebat ya. Kalau burung beo gua kerjaannya bilang bego, goblok, padahal niru dia sebetulnya. Tapi burung beo lu bilang haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Burung beo lu benar-benar udah bertobat ini katanya. Emang kapan sih dibaptis? Kira-kira gitu saudaraku. Lalu demi mempertobatkan burung beo si A, dikasih izin lah dipinjemin sebulan. Ditaruh sebelahan saudaraku. Siapa tahu nular jadi haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Setelah 1 bulan dibalikin itu burung beo. Pagi-pagi si B seneng, burung beo gua udah balik ini. Dia siul-siul, dia deketin burung beonya. Dan tiba-tiba burung beonya bilang, bego lu, kaget dia. Goblok lu, dia kaget. Ini burung beo dipinjam untuk menginjili, ternyata dia diinjili saudaraku.
Seringkali saya tegur gadis-gadis cantik di gereja ini yang pacaran sama pemuda yang gak seiman. Saya bilang, kenapa sih kamu pacaran sama yang gak seiman? Gak bagus kan? Gimana nanti pertumbuhan iman kamu? Apa hubungannya gelap dan terang? Maka cewek ini bilang, tapi kan pacar saya keren kan Pak. Udah gitu mobilnya keren kan Pak. Terus saya bilang, iya tapi gak boleh loh, kamu gak seiman. Akhirnya ngomongnya apa? Saya sebetulnya loh Pak, saya itu pacaran sama dia itu tujuan utamanya tuh saya menginjili dia loh Pak katanya. Bullshit lah itu mah. Omong kosong itu saya bilang. Saya menginjili dia Pak, saya tarik pelan-pelan. Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau kamu sudah bertobat, kamu sudah keluar dari jurang kegelapan hidup kamu. Kamu sudah di sini nih posisinya. Kalau orang belum kenal Tuhan, hidupnya dalam kegelapan itu kayak masih di bawah. Di lembah dosa. Sekarang saya tanya, lebih gampang mana? Kamu tarik dia ke atas atau kamu ketarik ke bawah? Lebih gampang mana coba? Narik orang ke atas gak gampang loh. Gampang saudara ketarik loh. Ingat pengaruh buruk lebih kuat. Selalu kita bilang saya tarik Pak. Persoalannya yang maju bukan dia. Yang maju kita. Saya tarik Pak. Saya tarik Pak, saya tarik. Kita yang maju saudara. Nah ini persoalannya. Ada video yang akan kita lihat saudara ya. Itu pengaruh buruk luar biasa. Ya, lebih gampang nular. Makanya anak-anak kecil itu komunitas pertamanya kan keluarganya, papi maminya. Hati-hati papi mami. Hal-hal buruk itu cepat nular. Anak-anak ngerokok kebanyakan dari papinya ngerokok. Anak cewek malas karena maminya malas. Anak jadi hobi berantem karena papi maminya hobi berantem. Tapi kalau dia remaja dia bisa punya komunitas yang lain. Dan orang tua perlu kontrol komunitas anaknya. Jangan saudara bebasin anak saudara, dia berteman sama siapa, penting kita tahu. Jangan mentang-mentang saudara pikir dia udah gede, dia bisa mikir, kok lagi dia udah gede, bapaknya lebih tua aja gak tahu mana yang benar mana yang salah saudaraku. Apalagi anaknya udah gede katanya. Sangat luar biasa pengaruh yang namanya komunitas. Jadi komunitas itu mempengaruhi kita dan parahnya kita lebih gampang saudaraku menyerap hal-hal yang buruk. Pengaruh buruk lebih kuat. Kenapa? Itu tadi saudara punya kecenderungan lebih gampang bikin dosa. Orang tuh lebih gampang disuruh hal-hal yang gak benar. Ya tapi puji Tuhan kita punya kuasa Roh Kudus, tapi itu pun saudara tidak boleh terlalu wah saya yakin gitu. Sebab yang keempat, ini yang penting saudara juga perlu tahu, yang keempat yang terakhir, pergaulan buruk dapat merusak karakter baik seseorang. Ini beda lagi, ini levelnya lebih tinggi. Kalau bicara bahwa merusak karakter baik, itu artinya ini orang-orang baik sebetulnya, betul gak? Kayak Lot itu sebetulnya dia orang baik. Kenapa? Karena dia kumpul sama Abraham. Tapi begitu dia bergaul dengan pergaulan yang buruk di Sodom, nilai-nilainya berubah. Tiba-tiba dia bisa kasih 2 anaknya. 2 anak gadisnya dikasih silahkan kalau mau diperkosa katanya. Gitu saudara. Beberapa kasus kita melihat bahwa Lot mengalami perubahan. Kenapa? Karakter yang baik itu bisa rusak. 1 Korintus 15 ayat 33, coba kita lihat. Dikatakan begini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di dalam terjemahan bahasa Inggris bukan kebiasaan tetapi karakter yang baik. Coba saudara lihat ya. Terjemahan New Living Translation. Jadi jangan sesat itu dikatakan don't be fool. Jangan bodoh. Lalu yang terakhir dikatakan bahwa pergaulan yang buruk itu corrupt good character. Itu menghancurkan karakter yang baik. Kalau karakter yang baik aja bisa hancur, apalagi yang polos-polos. Culun-culun. Wah,
Ini kalau karakter baik sudah lulus M2 itu kalau di NDC. M2 itu kan maturity. M2 itu bicara tentang membentuk karakter melalui habit baru. Kebiasaan membaca Alkitab, kebiasaan berdoa, kebiasaan taat, kebiasaan kita bangun. Nah kebiasaan itu kalau dilakukan terus, lama-lama jadi apa? Karakter. Tapi karakter baik aja bisa hancur kalau ada yang namanya pergaulan yang buruk. Saya pernah kenal seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Kalau dia khotbah ribuan orang hadir. Tapi satu kali dia punya pergaulan sama bisnismen yang gak cinta Tuhan. Kadang-kadang hamba Tuhan gak sadar bahwa dia bangga, wah saya bergaul sama bisnismen ini nih hebat, wah. Tapi kemudian tambah lama tambah masuk saudaraku, akhirnya kumpulannya sama pengusaha yang gak takut Tuhan. Rusak saudara, keluarganya berantakan, bahkan dia terlibat narkoba dan pelayanannya hancur. Ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Good character. Tapi karena pergaulan yang terus menerus dengan bisnismen yang gak takut Tuhan dibawa dugem, semua dibayarin. Hancur. Ada satu keluarga yang begitu sedih karena anak gadisnya yang cantik, yang cinta Tuhan, itu dikirim ke Amerika untuk kuliah di Amerika. Tapi banyak orang tua hanya pilih sekolah buat anaknya, pilih universitas buat anaknya, tapi tidak pernah membawa anaknya masuk sebuah komunitas yang baik di Amerika. Saudara tahu pulang dari Amerika, semua kelihatan baik, dia udah dapat master. Tapi satu hari ketika maminya itu bawain tas anaknya, tasnya ketinggalan atau gimana. Terus gak sengaja lihat-lihat tas anaknya. Ternyata di tas anaknya itu banyak kondom saudara. Ini gadis ini yang hebat, yang baik, pulang dapat gelar master, pasti pelayanan. Udah hancur, udah rusak pergaulannya. Kenapa? Waktu dia di Amerika, dia tidak ikut komunitas di gereja. Sebab banyak juga orang yang dari Jakartanya rusak, pulang dari Amerika jadi baik. Banyak juga. Kenapa? Waktu dia rusak di Indonesia, waktu dia ke Amerika, dia kumpul sama pemuda-pemuda yang cinta Tuhan, kemudian pelayanan di gereja, di jamaah Tuhan, penuh Roh Kudus, pelayanan pulang jadi hebat. Itu tergantung komunitasnya. Tapi ada yang dari Jakarta baik, cinta Tuhan, pulangnya rusak. Tapi anak saya karakternya baik, yes karakternya baik. Tapi pergaulan yang buruk dan bertahun-tahun itu menghancurkan karakter yang baik. Kita jangan main-main saudara. Jadi hari ini coba saudara merenungkan, adakah saudara yang salah komunitas? Adakah bisnismen di sini yang hanya mikirin duit, untung dagangnya? Tapi sebenarnya komunitasmu adalah komunitas yang merusak karakter saudara. Yang menghancurkan keluarga saudara. Jangan ibu-ibu hanya melihat keren ya, lingkungan saya, teman-teman saya keren. Pertanyaan saya, apakah itu sebuah pergaulan yang baik? Atau hanya keren? Hebat, tasnya bagus, bajunya bagus, rambutnya tinggi. Tapi membawa kita jauh dari Tuhan. Sangat mempengaruhi saudara. Bagaimana seorang gadis yang punya karakter yang baik, dia main pianonya hebat. Saya ini waktu remaja belajar banyak alat musik. Kita nggak bisa hebat main musik kalau kita nggak punya ketekunan dan disiplin, betul nggak? Saya termasuk gagal. Kenapa? Latihan piano itu latihan fingeringnya dulu. Banyak orang main piano sekarang fingeringnya gak karu-karuan. Tapi awal orang latihan piano tuh mesti bener fingeringnya. Dia ini gadis hebat mainnya, fingeringnya bagus. Berarti dia seorang yang tekun, disiplin. Tapi karena komunitas yang tidak baik, hancur hidupnya. Dia ditawarin marijuana, dia ngisep juga, merusak hidupnya. Akhirnya dia tinggalkan pianonya kosong, dia gak ada di situ lagi. Dia terlibat dan dibelenggu oleh obat-obatan terlarang. Lihat bahwa seorang gadis yang sebetulnya hebat, pendidikannya bagus, berlatih musiknya luar biasa, karakter yang baik. Tapi dia mulai bergaul, komunitasnya gak benar, coba-coba. Awalnya saudara lihat dia kan ragu-ragu, dia gak mau terima, dia mau nolak. Tapi akhirnya dia coba, akhirnya dia mulai terikat, akhirnya hancur hidupnya. Maka saya bilang kita jangan terlalu
percaya diri. Kalau Alkitab aja bilang, yang merasa tegak berdiri hati-hati supaya kita jangan jatuh. Enggak ada orang terlalu hebat dan kuat. Kalau saudara bergaul dalam situasi dan lingkungan yang buruk, bahaya. Yusuf aja. Saudara lihat, Yusuf. Bagaimana dia menolak godaan siapa tuh? Si tante Potifar, saudara. Tiap hari digoda, tapi satu hari dalam kondisi sepi, si tante tambah gregetan nih saudaraku. Akhirnya si Yusuf ditubruk. Wah, ini mau diperkosa jangan-jangan nih saudaraku. Apa yang Yusuf lakukan? Kalau bapak-bapak di sini lagi sepi ditubruk seorang wanita, apa yang bapak lakukan? Jawab. Apakah kita mengangkat tangan dan memanjatkan doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu? Tuhan, saya nggak nyari nih Tuhan, saya ditubruk, jadilah kehendak-Mu. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia tahu ini kondisi berbahaya, nggak ada orang kuat. Nggak ada orang kuat. Kalau pria normal, walaupun dia rohani, cinta Tuhan, lihat gadis cantik, pasti matanya goyang. Kalau matanya nggak goyang, dia buta. Yusuf tahu ini bahaya. Ini nggak ada orang kuat. Dia tanggalkan jubahnya, lalu apa yang dilakukan? Dia lari keluar. Ingat, mesti lengkap kalimatnya. Dia lari ke luar. Jangan lari di tempat. Dia lari keluar. Artinya jangan coba-coba. Mungkin ada saudara yang perlu lari keluar. Keluar dari komunitasmu sebelum hidupmu hancur. Keluar dari pertemanan saudara dengan orang-orang yang tidak membawa kemajuan dalam rohani saudara. Yang selalu berpikiran negatif, yang menghancurkan hidup saudara. Keluar. Ada satu quotes yang disampaikan oleh Miguel de Cervantes. Dia bilang begini, tunjukkan siapa teman-temanmu, akan saya tunjukkan siapa dirimu. Kita tidak perlu terlalu banyak menyelidiki seseorang. Tunjukkan teman-temanmu, maka saya bisa tahu siapa kamu. Kalau kumpulan kita orang-orang brengsek, kita nggak beda jauh lah. Kalau kumpulan, tidak seluruhnya benar, tapi pada umumnya seperti itu. Teman-teman yang paling dekat dengan kita, itulah yang membentuk hidup kita. Itulah yang menjadikan seperti apa kita. Hari ini miliki keberanian. Kalau Tuhan berbicara kepada saudara, ya lingkunganmu salah. Ada bisnismen di sini yang hidupmu hancur. Duitmu tambah banyak tapi keluargamu berantakan. Keluar dari pertemanan dengan bisnismen seperti itu. Siapapun saudara yang mendengar firman Tuhan ini dan berkata, pantas saya gak bisa bertumbuh rohani saya. Tiap kali dengar khotbah saya pengen berubah. Tapi begitu balik ke lingkungan saya, habis saya. Tiap kali saya dengar firman Tuhan, saya pengen taat, saya pengen bertumbuh. Tapi begitu saya kembali kepada komunitas saya kembali lemah dan saya gak berdaya. Itu sebabnya sebelum Tuhan memakai Abraham. Sebelum Tuhan memakai Abraham, sebelum Tuhan memberkati Abraham, maka perintah pertama yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, Abraham, keluarlah dari komunitasmu. Keluarlah dari tempatmu. Karena aku akan memberkati engkau. Karena aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Karena engkau akan menjadi bapak banyak bangsa. Tapi kunci yang pertama, engkau gak bisa tinggal di situ. Itu menghambat berkatku. Itu menghambat pertumbuhan imanmu. Itu menghambat engkau sebagai orang yang aku pakai. Keluar. Mungkin kau perlu keluar dari komunitasmu. Supaya Tuhan bisa memakai hidup saudara. Supaya Tuhan bisa memberkati engkau lebih lagi. Keluar dari komunitas saudara. Dan biar kita mendengar suara Tuhan sore ini. Mari kita datang kepada Tuhan.